Selamat pagi Sobat Memo, kembali lagi dengan sajian berita terkini dan informatif. Saya Hanum, berita Memo X hari ini 23 April 2025. Berita dari Jakarta, Jokowi melawan soal tudingan ijazah palsu akan laporkan 4 orang ke polisi. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan mengatakan ada 4 orang yang akan dilaporkan ke pihak kepolisian terkait tudingan ijazah palsu lulusan Universitas Gadjah Mada. Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi kembali menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Gugatan terbaru mengenai keabsahan ijazah SMA Jokowi didaftarkan ke pengadilan pada Senin 14 April. Kali ini giliran PN Surakarta yang menerima gugatan. Tak hanya itu, pada Selasa 15 April, tim pembela ulama dan aktivis mendatangi Fakultas Kehutanan UGM untuk meminta klarifikasi mengenai dugaan ijazah palsu Presiden. Mereka menuntut pihak kampus menunjukkan bukti konkret atas keaslian ijazah Jokowi. Berita dari Jakarta, usulan PBNU proses sertifikasi halal perlu dievaluasi ulang. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil Stakuf meminta sekaligus mengusulkan agar mekanisme sertifikasi halal dievaluasi ulang seiring ditemukannya sejumlah produk makanan yang mengandung unsur babi meski berlabel halal. Gus Yahya menegaskan penting untuk menelusuri lebih lanjut lembaga pemeriksa halal yang terlibat dalam sertifikasi produk-produk tersebut. Jaringan pemerintah yang saat ini menjalankan proses sertifikasi halal harus bertanggung jawab atas temuan ini. Selanjutnya, berita dari Mojokerto, jalur longsor Pacet Cangar akan dibuka secara terbatas Rabu lusa. Rencana pembukaan jalur longsor Pacet Cangar yang disampaikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pada pekan ini langsung ditindaklanjuti tim BPPD Jatim bersama tim gabungan. Tim melakukan evaluasi dan peninjauan ke lokasi longsor di kawasan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Kalaksa BPPD Jatim Gatot Subroto mengungkapkan rencana pembukaan jalur Pacet Cangar ini diputuskan setelah meminta pertimbangan berbagai OPD dan elemen yang terlibat dalam penanganan dampak longsor di Pacet. Berita dari Lamongan, disalahgunakan untuk praktik mesum kos-kosan di Gedung Pring digerebek. Praktik penyalahgunaan rumah kos sebagai tempat perbuatan mesum di Desa Kaling, Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan berhasil diungkap aparat kepolisian. Seorang pemuda berinisial AF 24 tahun warga setempat kini harus berurusan dengan hukum setelah diamankan di Polsek Kedung Pring. Pengungkapan kasus ini bermulai dari laporan warga yang merasa resah dengan aktivitas mencurigakan di sebuah rumah kos milik AF. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kapolsek Kedung Pring AKP Sudibyo bersama tim langsung melakukan penyelidikan dan bergerak menuju lokasi. Dalam penggerebekan tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang memperkuat dugaan adanya praktik prostitusi terselubung. Barang bukti yang disita antara lain uang tunai 35.000, pecahan 20.000, 10.000, 3 lembar 5.000, 1 set spray biru bermotif kotak, 1 unit ponsel merek Xiaomi berwarna hitam. Selanjutnya berita dari Surabaya. Tanpa dilengkapi TDG, Pemkot Surabaya tegas gudang CV Sentosa-Sil disegel. Gudang CV Sentosa-Sil disegel pemerintah Kota Surabaya bersama Polres Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penyegelan terhadap gudang milik CV Sentosa-Sil yang berada di Komplek Pergudangan Margomulyo, Surabaya. Tindakan tegas ini diambil karena perusahaan tersebut diketahui tidak mengantongi tanda daftar gudang yang menjadi syarat legalitas operasional. Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha di Surabaya wajib mematuhi ketentuan hukum termasuk kepemilikan izin TDG. Dia juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan citra positif kota. Untuk info lebih lanjut, baca harian pagi Memo X. Sampai jumpa, sekian berita dari kami, redaksi Memo X sampaikan. Terima kasih.